Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang dana materi dan dana kehidupan. Dapat dilihat juga di buku paket halaman 141 sampai halaman 148. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, mari kita mulai belajar. Nah, kalian masih ingat waktu Petapa Siddhartha berhenti untuk melakukan pertapaan keras? Iya. Nah, di situ ada dua peristiwa yang berkaitan dengan dana materi. Nah, kita ulang lagi, kalian masih ingat apa itu dana materi? Ya, dana materi adalah dana yang diberikan dalam bentuk barang. Nah, tadi ada dua peristiwa ya, dana materi yang dilakukan setelah Petapa Siddhartha berhenti melakukan pertapaan keras. Nah, yang pertama itu adalah persembahan nasi dan susu oleh Sujata. Nah, Sujata itu adalah wanita yang tinggal di dekat desa tempat Petapa Siddhartha bertapa. Sujata sering berdoa di sebuah pohon untuk meminta dikaruniai anak kepada dewa pohon. Suatu ketika, Petapa Siddhartha duduk di bawah pohon tempat Sujata sering memanjatkan doanya. Dengan gembira, Sujata mempersembahkan nasi dan susu untuk Petapa Siddhartha karena Sujata mengira bahwa Petapa Siddhartha adalah dewa pohon. Sujata sangat bergembira karena doanya untuk mempunyai anak telah terkabul. Nah, dana yang dipersembahkan Sujata adalah contoh dana materi, ya, yang diberikannya dengan rasa sukacita dan penuh rasa bahagia. Kemudian kisah yang kedua adalah persembahan rumput oleh Sotia. Pada suatu hari, Petapa Siddhartha itu meninggalkan pohon sala dan berpindah ke pohon bodhi. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan pencari rumput bernama Sotia. Nah, Sotia mengetahui ya, Bodhisatwa itu calon Buddha, di Petapa Siddhartha itu adalah seorang calon Buddha, membutuhkan beberapa rumput dan memberikan 8 ikat rumput. Nah, kemudian Bodhisatwa membawa 8 ikat rumput tersebut pergi menuju pohon bodhi dan berdiri di selatan pohon bodhi menghadap ke utara. Kemudian beliau berjalan searah jarum jam ya, menuju ke barat, utara, dan akhirnya di sebelah timur pohon bodhi. Kemudian Bodhisatwa menebarkan 8 ikat rumput. Nah, setelah ditebarkan, 8 ikat rumput itu berubah menjadi singgasana permata yang sangat besar ya, dan indah. Kemudian beliau duduk di atas singgasana permata di bawah pohon bodhi dan duduknya menghadap ke arah timur. Nah, dana rumput yang diberikan oleh Sotia tadi itu adalah contoh dari dana barang atau dana materi. Contoh lain dana materi, ya berdana uang, menyumbangkan pakaian, makanan, obat-obatan kepada orang yang terkena musibah atau orang yang tidak mampu.
Kemudian dana jubah kepada anggota sangga mendirikan wihara. Nah, ini adalah salah satu dari contoh dana materi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dana kehidupan. Dana kehidupan adalah menyelamatkan kehidupan seseorang atau makhluk lain yang menderita. Contoh dana kehidupan. Nah, donor darah, donor anggota tubuh. Ya, misal kalau sudah punya cecak, misalkan sudah meninggal, tapi organ dalam tubuh kita itu masih berfungsi dengan baik, mau mendonorkan, nah itu adalah contoh donor anggota tubuh. Merawat orang sakit, memberi makan hewan yang kelaparan atau kedinginan, ya, menolong hewan yang terapung-apung di air. Nah, kadangkala kita menjumpai orang yang sakit, yang membutuhkan perawatan tapi tidak punya biaya, atau ada juga yang sedang sakit membutuhkan darah. Nah, jika kita bisa menolong mereka, nah berarti kita telah berdana kehidupan kepada mereka. Nah, kadangkala kita juga berjumpa dengan hewan yang malang, ya, kelaparan, yang kedinginan, atau hewan-hewan yang sedang dalam kesulitan. Nah, dengan menolong mereka berarti menyelamatkan mereka dari kematian dan membantu mereka bertahan hidup. Seperti yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha saat menolong burung belibis. Ya, nah itu juga termasuk dalam contoh dana kehidupan. Menolong semua makhluk yang menderita adalah dana kehidupan dan perbuatan yang sangat luhur. Nah, itu tadi penjelasan dari teacher, mudah-mudahan dapat dimengerti dan kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan di buku latihan. Kalau sudah selesai, kirimkan ke teacher. Teacher harapkan kalian lebih bertanggung jawab dengan tugasnya dan kumpulkan tugas tepat waktu. Nah, mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.